Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ica dan kawan-kawan semuanya. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organisasi yang ada pada perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia pada awal perkembangannya, yaitu Sarekat Islam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adita Putri sebagai presentator, dan ada kawan-kawan saya yaitu Irsyad Ananda Dwi, kemudian ada Hilda Fafida, Vivi Artajanto, kemudian ada Nazla, dan yang terakhir ada Zidan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul Sarekat Islam. Jadi, organisasi Sarekat Islam ini pertama kali didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911. Nah, awalnya organisasi Sarekat Islam ini namanya itu bukan organisasi Sarekat Islam, tapi namanya itu organisasi dagang Islam. Kemudian selang 1 tahun, yaitu pada tahun 1912, ada usulan dari Haji Umar Said Cokroaminoto, yaitu untuk mengubah nama organisasi yang awalnya Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Nah, apa sih alasan dari Cokroaminoto ini mengubah organisasi yang awalnya itu namanya Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam? Karena Cokroaminoto ini mau kalau organisasi itu bisa bergerak bebas, jadi nggak berfokus pada bidang ekonomi dan agama Islam aja, tapi berfokus juga pada bidang sosial dan politik. Kemudian pergantian nama ini juga menandai pergeseran tujuan dari ekonomi ke arah politik dan sosial untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, organisasi Sarekat Islam ini juga sempat beberapa kali mengalami pergantian nama. Yang pertama kali itu ada Sarekat Dagang Islam, kemudian Sarekat Islam, kemudian yang ketiga itu pergantian nama menjadi Perserikatan Sarekat Islam, kemudian diganti lagi menjadi Perserikatan Sarekat Islam Indonesia. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan mengenai biografi Haji Umar Said Cokroaminoto. Haji Umar Said Cokroaminoto ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, beliau adalah penerus dari organisasi Sarekat Islam, organisasi Sarekat Islam pada tahun 1912. Kemudian beliau ini lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1882 di Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian beliau ini juga wafat pada tanggal 17 Desember tahun 1934 di Yogyakarta. Nah, di sini beliau juga mendapatkan julukan sebagai Raja Jawa tanpa mahkota karena pengaruh dan wibawanya yang sangat besar di masa pergerakan nasional. Di sini maksud dari Raja Jawa tanpa mahkota itu adalah karena beliau mempunyai wibawa sebagai pemimpin di sebuah pulau Jawa, tapi beliau itu memang bukan raja sebagai simbolik yang raja kita kenal, tapi beliau ini sebagai pemimpin yang tanpa mahkota gitu. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru Bumi Putra, lalu melanjutkan ke Operating School for Inlandese Amerikanen atau OSIA, yaitu sekolah calon pegawai pemerintahan. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, Cokroaminoto ini merupakan seorang penerus dari organisasi Sarekat Islam yang memimpin Sarekat Islam dan mengubahnya dari organisasi dagang menjadi gerakan politik yang memperjuangkan kemerdekaan. Melalui ajarannya, ia menanamkan semangat persatuan, keadilan, dan nasionalisme yang beradu dengan nilai-nilai Islam. Ia juga dikenal sebagai guru pemimpin bangsa karena banyak tokoh besar seperti Semaun dan Parto Sulitjo yang belajar kepemimpinan darinya. Bahkan presiden pertama di Indonesia yaitu Soekarno, beliau belajar kepemimpinan dari Cokroaminoto ini. Nah, semboyan, satu-satunya semboyan yang terkenal dari beliau yaitu setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Maksud dari sini adalah setinggi-tinggi ilmu itu kita sebagai bangsa Indonesia harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dengan ilmu yang tinggi. Kemudian semurni-murni tauhid. Nah, kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini bukan hanya sekedar mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai daya juang yang tinggi, tapi
harus diiringi dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sepintar-pintar siasat. Sepintar-pintar siasat ini maksudnya adalah kita harus mempunyai strategi yang cukup baik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini juga ada arti sifatnya, yaitu perjuangan harus dilandasi ilmu, pengetahuan, iman, dan strategi seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan yang sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, Bapak mau ditanyain? Nggak ada pertanyaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata ataupun